Saya ingat persis halaman 26 program Pak Jokowi itu mengatakan ada korupsi yang sangat masif, budaya korup di kepolisian. Itu ada di halaman 26 tuh. Dan dia melakukan sesuatu kan, panggil 2, 4, 3 kali kan, itu satu bagian dari itu gitu. Tapi maksud saya di tempat lain kok enggak gitu loh. Di tempat lain itu apa? Sektor energi, perkebunan, kehutanan, tax ratio dan seterusnya, bea cukai, custom tax dan itu kan masih banyak tempat-tempat lain yang menurut saya masih ada sisa waktu sebenarnya untuk kemudian kita sama-sama membantu Pak Jokowi untuk membereskan ini semua. Sebenarnya itu lebih bagus. Lola, jadi apa sebenarnya dalam posisi sekarang mungkin bagi publik mungkin kedaruratan atau apalah terserah, tapi kan faktanya kan publik agak gundah ya dengan bebasnya pembebasan sejumlah napi korupsi. Apa yang nggak bisa dikerjakan oleh pemerintah, oleh DPR atau Mahkamah Agung atau apapun juga? Ya, jadi sebetulnya negara tentu nggak bisa lepas tangan gitu ya. Kalau tadi Pak Johan juga ingetin ada loh aparat penegak hukum gitu. Dan aparat penegak hukum itu semua sekarang di bawah eksekutif gitu. Kecuali memang lembaga peradilan ya, pengadilan kan memang yudikatif terpisah gitu. Jadi kalau misalnya positioning Pak Jokowi itu jelas, bagaimana tadi Pak Saud juga kasih contoh, bisa kok dia sebagai kepala negara tidak dalam konteks intervensi, kasih aja dorongan bahwa aparat penegak hukum harus mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan memaksimalisasi undang-undang, pemanfaatan undang-undang yang ada. Tadi undang-undang TPPU, itu kan dorongan yang sangat umum dan bisa jadi instruksi juga gitu. Dia tidak harus dalam kerangka mengarahkan, karena memang bukan itu yang kita harapkan. Tapi ya peran sebagai kepala negara itu betul-betul harus ditunjukkan gitu. Karena kalau misalnya di daku-daku bahwa Presiden Jokowi itu mengorkestrasi semuanya, sekarang kayak nggak ada dirijennya. Nggak ada dirijen? Dirigen untuk mengorkestrasi itu semua. Presiden kan harusnya ada di posisi itu dong, gitu. Untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, peran itu yang hilang, gitu. Jadi, Presiden harus step up. Dia harus tunjukkan lagi bagaimana komitmen itu mau dijalankan oleh perangkatnya, termasuk menteri-menterinya, gitu. Saya menilai bahwa kalau misalnya ini kemudian dianulir, tanda kutip, Presiden bilang masih mau mendukung upaya pemberantasan korupsi, tapi tidak tercermin dari salah satunya sikapnya Menkumham, ya itu harus ditegur. Baik. Bang Irfan, jadi ada harapan agar Presiden Jokowi memanfaatkan ya sisa 1,5 tahunnya untuk betul-betul menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, termasuk membuat regulasi, menunjukkan pernyataan-pernyataan terbuka kepada menteri-menterinya untuk lebih bersikap keras terhadap korupsi. Gimana Bang Irfan? Ya, visi Presiden sudah jelas ya tentang pemberantasan korupsinya. Saya kira tidak perlu lagi diperdebatkan ya, tidak perlu lagi kita meragukan itu. Ya, kami juga terus mengawal visi Presiden dan program-program strategis nasional ya, yang itu arahnya adalah buat kepentingan kita bersama. Ya, mengenai case ini kan itu kembali lagi sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kita nanti tidak punya solusinya kalau kita berdebat secara secara menyeluruh gitu. Nah, saya pikir adalah benar tadi bagaimana kita semua punya komitmen yang kuat, punya keinginan yang sama-sama, kita lebih berpihak kepada cara kita dalam bagaimana pemberantasan korupsi ini bisa kita hindari dan kita maksimalkan ya. Proses pencegahan itu sangat penting ya. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada semuanya, aparat pemerintah pun juga bagaimana kita memberikan warning kepada mereka untuk tidak melakukan atau tidak memberikan kesempatan segala bentuk kemasaannya ya terhadap penanganan masalah korupsi ini. Jadi saya pikir semua sektor, semua elemen ya tidak mungkin kalau kita harapan kita untuk bisa memberantas korupsi ini kalau kita berjalannya parsial-parsial. Baik. Koordinasi kolaboratif itu sangat penting bagi kita semuanya. Baik, Bang Irfan Pulungan, Pak Johan, terima kasih. Mbak Lola dan Bang Saud, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Para koruptor yang telah menjarah uang rakyat, memperkaya diri sendiri dan golongannya adalah kejahatan serius terhadap hak ekonomi sosial masyarakat. Butuh ketegasan dan keseriusan pemerintah melindungi masyarakat banyak. Langkah berani dibutuhkan untuk menggolkan undang-undang perampasan aset dan mungkin meniadakan remisi untuk napi-napi korupsi. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
Halo Yo, gimana? Ah, yang bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo, gimana? Ah, yang bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo, gimana? Ah, yang bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo, gimana? Ah, yang bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya.
Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo, gimana? Ah, ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh, Papi kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.